selalu menganggap dan tidak akan pernah menutup diri untuk tetap bersilaturahim kepada keluarga almarhum Ananda Khairul Harahap. Sampai kapanpun kita tetap akan membuka silaturahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Shahibul Bait dari Yayasan Pondok Pesantren Rawdatul Mujawidin. Sahabat saya, rekan saya ini dari LBH Ansor Pusat, sahabat Aprian di Sikumbang. Kebetulan ini adalah Korwil LBH Ansor untuk Sumatera bagian utara. Jadi korwilnya ada dua kan, Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan. Kemudian ada sahabat ketua LBH Ansor Tebo, sahabat Fauzan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Perkenalkan bahwa saya adalah Dendi Zuhairil Pinsa. Saya ketua LBH Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Ada beberapa statement kami bahwa pertama kami datang untuk mengambil dan membuat surat kuasa yang ditandatangani oleh pihak pesantren. Maka dengan adanya surat kuasa ini, maka LBH GP Ansor merupakan kuasa hukum dari Pondok Pesantren Rawdatul Mujawidin. Kenapa? Karena Pondok Pesantren Rawdatul Mujawidin ini kami langsung ambil alih dari pusat gitu ya, karena ini adalah pesantren yang didirikan oleh kiai yang merupakan bagian dari warga Nahdlatul Ulama, almarhum Kiai Burhan dan seluruhnya, bahwa pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang mendistribusikan kader-kader NU selama ini, baik yang ke organisasi kemahasiswaan, PMII, organisasi GP Ansor, dan ke NU sendiri. Yang kedua adalah bahwa pesantren turut berbela sungkawa dan turut berduka yang mendalam atas syahidnya Ananda almarhum Khairul Harahap. Jadi pesantren sangat merasakan berduka yang sangat mendalam, berbela sungkawa, turut merasakan sedihnya akan apa yang menimpa Ananda almarhum Khairul Harahap. Yang ketiga, bahwa pengurus pesantren ini juga cukup sedih, kecewa, marah sama anak yang berkonflik dengan hukum, para pelaku itu anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga menimpa kejadian syahidnya Ananda Khairul Harahap. Tentu dengan ini kami pihak pondok pesantren sebagai kuasa hukum pondok pesantren mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada keluarga korban, keluarga Ananda Khairul Harahap almarhum. Allahumma ighfir lahu. Meskipun kami mengetahui bahwa hal ini tidak akan mengubah takdir yang telah terjadi atas
peristiwa tersebut. Yang keempat, bahwa pesantren Rodotul Mujawidin tidak akan menutup-nutupi peristiwa ini dan akan kooperatif dengan hukum. Nanti bahwa pesantren melakukan pasca peristiwa terjadinya sudah beberapa kali mencoba melakukan menginvestigasi peristiwa ini pidanakah atau tidak pidana, kemudian siapa pelakunya. Nanti kita juga akan bisa membuktikannya bahwa itu bentuk kooperatif pesantren terhadap peristiwa yang terjadi menimpa Ananda Khairul Harahap. Yang terakhir, statement kami adalah bahwa pesantren sampai saat ini dan sampai kapanpun tetap menganggap bahwa almarhum yang syahid Ananda Khairul Harahap dan wali santrinya beserta seluruh keluarganya merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Mujawidin. Jadi pondok pesantren ini selalu menganggap dan tidak akan pernah menutup diri untuk tetap bersilaturahim kepada keluarga almarhum Ananda Khairul Harahap. Sampai kapanpun kita tetap akan membuka silaturahim dan tidak akan memutus silaturahim ini, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari keluarga pondok pesantren. Saya kira itu yang bisa kami utarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama orang tua almarhum, ini gimana kita menghadapi Mas? Ya, tentu haknya wali korban gitu ya, wali santri yang Ananda menjadi korban itu, tentu itu haknya mereka. Dan saya kira pesantren tidak akan menutup-nutupi, pesantren akan mensupport, akan mendukung apa yang dilakukan oleh bapaknya almarhum gitu ya. Pesantren akan support, mau apa kita akan support. Kita akan buka ruang-ruang yang sebesar-besarnya untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya, tentu dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sejauh ini sudah ada pemanggilan mungkin? Nggak ada. Ini ya nggak ada. Cuma kami soal isu, kami mau bilang bahwa sekarang pesantren ini adalah kuasa hukumnya itu kami ambil alih dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor dari pusat. Dari pusat ini apakah ya bantuan hukum kuasa anak yang berkonflik dengan hukum? Yang perintangan. Oh, 3 orang untuk itu. anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum, sampai saat ini kami tidak ada memberikan bantuan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum ABH tersebut. Jadi nggak ada dari pihak pesantren. Pihak pesantren pada intinya adalah tetap mensupport kepada pihak korban, ya, keluarga korban gitu ya. Pasca kejadian ini ada evaluasi mungkin dari manajemen kota Ponpes? Sampai saat ini mungkin sudah ada atau belum, mungkin saya juga belum tahu ya, karena baru datang juga, dan apakah sudah ada evaluasi seperti apa saya belum tahu. Tapi yang jelas kemarin pihak pondok pesantren meminta kami untuk hadir, dan kami akan memberikan bantuan hukum untuk pesantren, karena pesantren ini kan aset umat gitu ya, yang penting buat umat. Upaya apa Bang yang kira-kira dilakukan dari jajaran pengurus atau Ansor ataupun NU kaitan IMED peristiwa kemarin tuh memberi
dampak buruk untuk dunia pesantren ya. Ya, jadi bagian dari introspeksi kami bahwa pesantren tentu kami tidak bisa pertama merubah takdir gitu ya. Yang kedua, kami kecewa dan sedih tadi. Tentu kami akan berbicara dan meminta pendapat para kiai nanti semua terkait tentang apakah ini dengan NU bagaimana, kondisinya bagaimana. Tentu kami nanti akan bicara kembali kepada para kiai-kiai sepuh nanti. Karena ini juga kan kita menghindari pandangan atau image buruk yang melekat di ponpes, sehingga orang tua wali-wali murid jadi enggan atau kayak mana, takut atau kayak mana untuk memasukkan anaknya ke pesantren kan, kemungkinan takutnya. Ya, kalau itu kita nggak bisa nggak bisa memastikan ya apakah masyarakat takut atau tidak terhadap pesantren atau pendidikan di pesantren. Tapi alhamdulillah sampai saat ini pesantren masih dipercaya, terus pendidikan masih berjalan gitu ya. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, walaupun kami tentu dengan peristiwa ini pasti bersedih, kecewa gitu ya atas peristiwa yang dilakukan oleh anak berkonflik. Memang ini terbarunya ya, dengan kejadian lain itu apakah ada pengaruh terhadap pelajar yang tamatan SD atau SMP yang ingin belajar di pesantren? Apakah ada pengaruh itu saya kurang tahu di pondok bagaimana Pak Kiai, tapi saya nggak tahu tuh pengaruhnya, nggak tahu. Artinya langkah kita ke depan untuk menghadapi ini kan jelas laporan sudah masuk sama dari Kapolda kan. Untuk ada langkah yang akan kita tempuh. Kalau artinya dari pihak pesantren tidak ada tidak ada panggilan atau tidak gitu ya. Kami belum lihat itu ada. Jadi kalau apapun yang ada ya harus dihadapi. Terus tentu kan kalau secara hukum ada sistematika, ada hukum acaranya gitu ya yang mesti dilakukan. Ini kan informasinya kan kelalaian dilaporkan oleh orang tua korban. Mungkin ada langkah-langkah yang kita lakukan. Ya itu nanti kita. Ya kalau soal kelalaian nanti kita lihat ya apakah lihat dari investigasinya, penyelidikan, nanti kita lihat saja. Karena kan memang pihak orang tua korban ini melaporkan pihak pondok karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa di sini ada semacam kelalaian dan ada dugaan menutupi pendidikan ini. Ya, artinya apa yang diduga gitu ya kan sah-sah saja. Jadi dipersilahkan oleh pihak keluarga untuk bikin LP tadi, misalnya ada dianggap lalai, dianggap menutupi. Tapi nanti kita dari apa yang diminta sudah kami berikan semuanya. Intinya pemenang nanti kalau seandainya mau minta informasi mungkin bisa juga lewat kami. Semuanya pakai checklistnya itu ada berapa item itu ya? Informasi tentang sarkas di sini atau apa Itu semuanya, mulai manajemen, mulai semuanya yang itu memang untuk gambaran pesantren nasional nanti paling nggak seperti itu sudah kita punya semua dan memang juga ada memang sudah di sini. Tahun baru niki Pak, untuk ajaran baru pun buka. Animone pripun Pak setelah enek peristiwa niki Pak wingi Pak? Animo untuk murid Sampai siswa baru. hari ini tadi kita di kantor PSB masih antusias Masih antusias ya. masih percaya
karena ini memang kecelakaan murni ya. Kemudian nambah bang tadi kenapa kok sampai 4 bulan itu sebetulnya tidak ya Pak Karen ya, tidak ada berhenti ya kita ya, cuman mungkin kebetulan saja karena orang tua melakukan itu kebetulan kan seperti itu, memang kebetulan kita dengan polisi itu memang ini tidak pernah berhenti sebetulnya Bang ya, cuman kendala waktu itu kan memang namanya yang dihadapi anak ya, namanya dihadapi anak ya, ada beberapa puluh saksi kemarin juga tidak penyidik untuk menangani anak, dan memang biasa kan gitu ya, ini diketasi kayak nangis seperti itu kan ada pendamping Pak itu. Ya, jadi saya tambahkan bahwa hukum acara peradilan anak itu agak berbeda memang. Jadi lambat itu bukan karena ditutup-tutupi, bukan karena penyidiknya lambat gitu, tapi memang penanganan acara peradilan anak itu tidak bisa serta-merta seperti hukum acara orang dewasa. Jadi seperti pidana umum dia khusus kan, spesialisnya ada. Jadi hukum acara peradilan anak itu tersendiri. Upaya pertama yang dilakukan diversi gitu kan, mesti upaya pertama itu. Terus yang kedua ya harus ada pendamping hukum, ada pendapat dari petugas sosial gitu kan, begitu. Tapi ini memang mungkin gini Pak Haji, jadi soal statement maksudnya bukan kecelakaan murni, maksudnya memang peristiwa pidana ini yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum itu tidak diketahui oleh pesantren sama sekali, makanya antusias tetap ada karena ini peristiwa musibah. Nah itu mungkin bahasanya, ini musibah yang tidak diingini oleh pesantren maupun keluarga korban. Nah, jadi tetap antusias masyarakat. Baru Pak, ketika Kemenang evaluasi ke Pondok Romo, apakah ada semacam warning atau arahan itu Pak dari Kemenang ke Romo? Ada? Kalau warning sih nggak ada, kita mengisi apa sih bahasanya, centangan Kuesioner gitu ya. kuesioner itu kan lengkap 1 sampai 11 kalau salah itu yang diminta itu kita penuhi semua. Perpindahan asrama itu memang setelah evaluasi dari apa, atau evaluasi dari kita sendiri sebelum monitoring ya? Kan masih dalam penyidikan tuh ya? Iya. Masih masa-masa penyidikan. Evaluasi kita sendiri. Oh kita sendiri, Iya. internal kita ya. Iya. Jauh Itu kan sebelum. ada, Jauh sebelum. kami kan dapat kabar ya Pak. Jadi saat insiden itu yang di atas kan kamar laki-laki itu. Iya. Iya. Setelah itu kan dipindah tuh di ceng kan. Jadi kamar yang anak perempuan. Benar ya? Iya. Iya benar. Sebelumnya perempuan 5 tahun di situ anak-anak perempuan. Maksudnya pas Iya. insiden itu loh Pak. Iya. Pas insiden. Ya bukan insiden. Itu kan salah satu bentuk dari evaluasi kita juga. Oh gitu ya. Iya. Kenapa? Karena setelah adanya kejadian itu untuk dipasang polis lain saja untuk mainan anak-anak. Maka sehingga untuk mengondisikan itu kita ganti lagi kepada orang tua perempuan. pelaku ini menyimpulkan itu. Jadi kejadian tadi itu ceng kamar tadi itu salah satu upaya untuk mengaburkan lah itu peristiwa itu dari pihak. Kalau itu kan sudah diketerangan dari pihak kepolisian, tidak ada menyembunyikan apapun, bahkan semua barang bukti sudah diambil, baru kita melakukan perpindahan itu karena kita evaluasi. Evaluasi lah. Iya, evaluasi pengurus lah iya, ya. evaluasi dari